Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Video kali ini itu gue akan membahas dan mereview secara singkat sebuah monitor dari brand LG. Nah, monitor kali ini itu sebenarnya udah lama banget gue pakai ya, dan belum ada video reviewnya. Nah, monitor ini banyak banget peminatnya dikarenakan desainnya itu yang semi frameless dan juga budgetnya itu yang cukup bersahabat banget, atau bisa dibilang worth it. Nah, gimana sih spesifikasi dan juga performanya? Bagi kalian yang baru datang di channel ini, selamat datang semuanya. Dan kalau kalian mau support gue, kalian juga bisa dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah. So, sebelum kita melanjutkan videonya, intro dulu. Di sini kita akan bahas build quality-nya ini terlebih dahulu ya. Build quality dari monitor ini semuanya itu berbahan plastik, dari monitor sampai dengan stand-nya ini berbahan plastik. Desain dari kakinya ini cukup bagus dengan tampilan huruf U yang melengkung. Untuk desain kakinya ini, mungkin beberapa orang itu tidak menyukai dengan desain kaki seperti ini. Tapi di dalam stand kakinya ini ada kerangka besi yang menjadi pemberat di stand ini. Nah, plastiknya itu hanya untuk cover pemanis aja. Karena semuanya berbahan plastik, kalian juga jangan berekspektasi tinggi tentang kekokohannya. Monitor ini mudah bergoyang jika terkena guncangan. Gue saranin meja kalian juga harus yang kokoh. Tapi siapa juga sih kalau main mejanya tuh digoyang-goyangin? Di bagian belakang dari monitor ini ada beberapa port koneksi. Yang pertama ada port VGA atau DISAP, 2 buah HDMI, audio jack 3,5 mm, dan powernya. Gue mau meluruskan sedikit di sini, audio jack ini untuk mencolokkan headset atau speaker eksternal aja. Jadi monitor ini belum memiliki speaker. Ya kalau menurut gue sih ini wajar, mengingat harganya itu yang cukup bersaing dengan kompetitornya. Di atas koreksi portnya ini sudah ada support VESA mount. Nah, ini cocok banget bagi para pengguna stand monitor ataupun mounting di tembok. Ini menjadi salah satu solusi bagi meja kalian yang cukup sempit. Di atasnya lagi ada ciri khas logo dari LG yang cukup baik penempatannya. Untuk penggunaan layarnya ini bisa di tilt ke atas dan ke bawah aja. Namun belum memiliki fitur adjustment yang bisa ditinggikan ataupun diturunkan. Sayangnya, di bagian belakangnya ini emang belum support fitur cable management. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk mengatur kabel-kabelnya ini agar tidak terlihat berantakan. Sekarang kita lanjut ke bagian layarnya. Nah, ini adalah salah satu desain yang menurut gue cukup menarik karena ini adalah semi frameless. Yang dimana semi frameless ini di bagian kanan, kiri, dan atasnya ini bezel itu sudah sangat tipis dengan ketebalan 0,5 cm aja. Dan di bawahnya ini memiliki ketebalan 2 cm. Di bagian tengahnya ini ada logo LG. Dan desain seperti ini membuat tampilan monitor ini 22 inch ini ya terasa sangat besar dengan desain semi frameless yang semua orang itu pasti suka desain seperti ini yang nampak cukup modern dan juga mewah. Untuk spesifikasinya, monitor ini menggunakan tipe panel IPS ukuran flat 22 inch dengan resolusi Full HD 1080p, memiliki refresh rate 75 Hz yang sudah memiliki teknologi FreeSync, respon time 5 ms, NTSC 72% atau 99% sRGB, memiliki rasio 16:9. Panel IPS bikin view angle ke monitor ini enak banget dipandang di berbagai sudut. Akurasi warnanya pun itu cukup baik. Ini juga bisa membantu untuk proses editing untuk para konten kreator. Dengan refresh rate 75 Hz, monitor ini pun juga asik buat main game dengan jangkauan yang cukup. Dikarenakan dibantu dengan desain yang semi frameless. Ini juga nampak kelihatan besar ya, padahal ini ukuran 22 inch. Fitur FreeSync di dalam monitor ini pun sangat membantu sekali bagi kalian pengguna GPU AMD. Nah, tapi sayangnya belum compatible dengan G-Sync. Karena fitur G-Sync itu sendiri biasanya dimiliki oleh monitor yang harganya itu cukup mahal. Tapi tidak masalah dengan itu ya, yang terpenting itu adalah skill bermain kalian. Kalau monitor kalian mahal, spek tinggi, tapi skillnya itu noob, ya percuma aja. Untuk tombol-tombolnya ini berada di bagian bawah dari logo LG. Tombolnya ini tipenya itu joystick atau analog. Jadi kalian bisa gunakan ini hanya dengan satu tombol aja tanpa ribet salah pencet. Untuk fitur menunya ini pun tampak tidak terlalu basic.
pada saat kalian menekan tengah dari analognya ini akan muncul menu seperti ini. Di sini ada setting, picture mode, input, dan powernya. Kalau kalian ke bagian setting, ini ada pengaturan yang cukup simple yang ditawarkan oleh LG yang kalian bisa sesuaikan dengan selera. Kalau ke bagian picture mode, kalian akan mendapatkan settingan profile warna yang berbeda-beda seperti custom, reader, foto, cinema, color weakness, dan juga game. Untuk pengaturan game ini pun sudah memiliki fitur black stabilizer dan crosshair. Itu ada di bagian picture dari settings, terus ke bagian game adjust. Crosshair juga ini cukup membantu banget bagi kalian yang sedang bermain game FPS, dan jika kalian menggunakan fitur crosshair dalam settingan dari monitor ini akan sangat cukup membantu sekali. Untuk fitur black stabilizer, itu untuk menerangkan ke bagian gelap pada saat kalian bermain game yang kurang cahaya sekalipun. Ini juga cukup membantu banget jika kalian bermain game yang musuhnya itu lagi ngumpet di tempat yang gelap. Dan ada satu lagi fitur yang menurut gue cukup bagus banget buat pandangan. Itu namanya adalah Super Resolution. Ada pilihan mulai dari low, middle, dan high. Nah ini seperti sharpness-nya itu yang lebih tajam lagi. Ini cukup membantu banget buat mata kalian untuk melihat sebuah video atau sedang bermain game agar terlihat lebih pop-up lagi gambarnya. Kita langsung mengetes performa dari monitor ini. Pada saat gue mengedit video menggunakan Adobe Premiere Pro, untuk pilihan warnanya ini pun cukup akurat dan juga pas banget. Nah, di sini gue ngerasa cukup asik menggunakan monitor ini untuk bermain game. Ini juga dibantu dengan panel IPS dan black stabilizer yang pas banget untuk bermain game FPS. Walaupun hanya 75 Hz, monitor ini pun menjadi salah satu best value atau kita bisa bilang paling orang yang suka banyak dengan monitor ini ya. Yang seperti tadi gue bilang, panel IPS memiliki fitur black stabilizer, semi-frameless, VESA mount, dan tombol pengaturannya ini udah analog. Nah dari tadi kita tuh membahas tentang desain, fitur, dan juga performanya, sekarang kita bahas harganya. Nah, monitor LG 22MK600 ini dibanderol di harga 1,4 jutaan, belum termasuk ongkir. Nah, gimana menurut kalian tentang monitor ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Bagi kalian yang mau bantu gue, kalian bisa bantu gue dengan subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like aja, dan kalian tinggal jejak aja di kolom komentar ya. Dan satu lagi, follow Instagram gue di @dimsdims. Ya mungkin cukup sekian aja review gue kali ini ya. Gue pamit undur diri, gue Dimas, see you in the next video.